Di tengah Bani Israel yang penuh ujian, Allah mengutus seorang nabi yang dikenal karena kelembutan hati, kesucian jiwa, dan doa yang tidak pernah terputus. Dialah Nabi Zakaria alaihissalam, seorang nabi yang juga berperan sebagai penjaga Baitul Maqdis. Allah menyebut namanya dalam Al-Quran sebagai nabi yang dimuliakan. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Inilah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, Zakaria. Quran Surat Maryam ayat 2. Nabi Zakaria telah lanjut usia, rambutnya memutih, tulangnya melemah. Namun satu hal yang terus ia simpan dalam sujud-sujud panjangnya, doa memohon keturunan. Bukan karena cinta dunia, tetapi karena takut dakwah tauhid terputus setelah ia wafat. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Quran Surat Maryam ayat 4. Nabi Zakaria tidak berdoa dengan suara lantang. Ia memanggil Tuhannya secara tersembunyi, penuh adab dan tawadhu. إذ نادى ربه نداء خفيا. Ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 3. Ia sadar usianya telah senja, istrinya mandul. Secara logika, harapan itu telah tertutup, namun Allah tidak dibatasi oleh sebab. Allah mengabulkan doa itu, bukan hanya dengan seorang anak, tetapi dengan seorang nabi besar. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak bernama Yahya, yang belum pernah kami beri nama itu sebelumnya. Quran Surat Maryam ayat 7. Nabi Zakaria memohon tanda, bukan karena ragu tetapi agar hatinya semakin tenang. Allah memberi tanda yang luar biasa. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Tandamu ialah engkau tidak dapat berbicara kepada manusia selama 3 malam padahal engkau sehat. Quran Surat Maryam ayat 10. Dalam tafsir ulama, ini adalah latihan diam dan zikir, bukan hukuman. Nabi Zakaria juga dikenal sebagai pengasuh Maryam alaihassalam. Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria sejak bayi atau kecil lagi, sejurus selepas diserahkan oleh ibunya, istri Imran, untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Nabi Zakaria dipilih melalui undian untuk menjaga Maryam kerana beliau merupakan bapa saudara kepada Maryam, suami kepada kakak Maryam, Hannah. Ia menyaksikan sendiri keajaiban rezeki yang Allah berikan kepada Maryam, buah-buahan di luar musim. Peristiwa ini menguatkan keyakinannya bahawa doa tidak pernah sia-sia. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. Quran Surat Ali Imran ayat 37. Sebagian riwayat sejarah Islam menyebut bahawa Nabi Zakaria wafat sebagai syahid, dibunuh oleh kaumnya yang zalim. Catatan ilmiah penting, riwayat ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis sahih, namun dikenal dalam kitab tafsir dan sejarah sebagai riwayat Bani Israel. Karena itu, ulama menyampaikannya tanpa kepastian mutlak. Namun yang pasti, Allah memuliakannya. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. Quran Surat Al-An'am ayat 85. Dari Nabi Zakaria alaihissalam kita belajar, doa tidak mengenal usia. Harapan tidak mati karena sebab Allah mengabulkan doa dengan cara terbaik. Kesabaran adalah bentuk ibadah tertinggi. Jika Nabi Zakaria berdoa saat rambutnya telah memutih, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa. Inilah Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi doa, Nabi kesabaran,
dan saksi bahwa harapan yang disimpan dalam sujud tidak pernah diabaikan oleh Allah.